Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sahbihi wasallam. Hadirin muslimin, salat maghrib isya masjid salam subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka selain beribadah telah menunaikan sholat secara berjamaah. Kita juga akan sebentar lagi menuntut ilmu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, khususnya di sini kita akan menuntut ilmu syar'i, mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ia kemana? Surganya. Maka oleh karena itu sepantasnya kita berbahagia untuk menuntut ilmu, mana nanti ilmu tersebut akan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, serta kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kajian akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Mashkur Abu Mawaddah hafizahullah ta'ala, dengan tema berjalan di atas manhaj salafus salih. Lantas bagaimana, apa yang dimaksud dengan manhaj salafus salih? Lantas juga bagaimana cara kita menjalankan kehidupan kita di atas manhaj salafus salih? Maka nanti akan dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Mashkur hafizahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, maka hendaklah kita menyiapkan apa yang harus disiapkan sebelum kita menyimak kajian yang akan dilaksanakan, yaitu dengan mencatat ilmu, ya, mencatatnya baik dengan tulisan maupun dengan di smartphone hadirin sekalian. Oleh karena itu kita lanjutkan kepada Ustadz. Fadlu mashkur wa ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pesan kepada kita semuanya tentang pentingnya belajar ilmu agama. Beliau mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu fardu ain atas setiap muslim. Dan tidaklah Allah mewajibkan sesuatu kecuali di balik itu ada keutamaan yang banyak. Dan ada pahala yang melimpah ruah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, di dalam jalan tersebut dia melakukan iltimas. Iltimas artinya menuntut ilmu dengan membawa hati yang tulus.
Maka dengan sebab itu Allah memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang panjang, di mana dalam hadis itu terjadi diskusi antara Allah dan para malaikatnya. Dan malaikat-malaikat itu mula-mula diutus oleh Allah ke bumi ini untuk mencari tahu perkumpulan orang-orang yang sedang mengingatnya. Kata para ulama, perkumpulan tersebut ada pada solat berjamaah dan majelis ilmu. Ketika malaikat kembali kepada Allah, Allah bertanya tentang apa yang dilakukan oleh hamba-hamba yang ditinggalkan oleh malaikat tadi. Para malaikat memberitahu, mereka memuji engkau, mereka menyanjung engkau, mereka bertakbir kepadamu. Mereka juga mentauhidkan dan mengucapkan la ilaha illallah. Terjadi diskusi dan tanya jawab. Sampai pada pertanyaan Allah tentang apa yang mereka inginkan dan mereka takut dari apa. Diberitahukan oleh malaikat, mereka menginginkan surga, takut akan nerakamu. Dan Allah pun mengatakan kepada malaikat setelah itu, singkat cerita, diskusi ini panjang sekali. Ya. Singkat cerita Allah berkata, Inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikat, saksikanlah. Sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semuanya. Jadi kehadiran kita di majelis ilmu dan kedatangan kita di dalam melaksanakan salat berjamaah di masjid adalah merupakan wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi di majelis ilmu itu penuh dengan rahmat Allah, para malaikat datang menghadiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama-nama mereka di hadapan penduduk langit. Ini adalah keutamaan yang Allah sajikan di dalam majelis-majelis ilmu itu. Maka merugilah kita ketika kita tidak bisa memperoleh sajian yang mulia ini berupa pahala dan ampunan. Naam jemaah sekalian azakumullah. Adapun yang akan kita kaji malam hari ini yaitu berkaitan dengan metode beragama. Manhaj salafus saleh di dalam beragama. Manhaj itu artinya metode. Sedangkan salaf artinya orang yang terdahulu. Adapun tambahan solehnya yaitu orang terdahulu dari kalangan orang-orang soleh. Siapa gerangan orang-orang ini? Orang-orang yang kita bicarakan manhajnya ini, mereka adalah para nabi, kemudian orang-orang yang siddiqin dari kalangan para sahabat, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah, as-salafu hum minal anbiya'i was-sahabati wat-tabi'in wa atba'it tabi'in. Salaf itu adalah para nabi, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan as-salafu as-salih. Dan keberadaan mereka ini bukan sebuah organisasi, bukan sebuah partai, bukan sebuah kelompok. Kehadiran mereka untuk dicontohi oleh orang-orang setelah mereka. Mereka lah yang Allah sebutkan di dalam surah Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama kali memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan kita semua yakin muhajirin dan ansar itu tidak ada di zaman ini. Muhajirin dan ansar ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka itulah yang mendapatkan ridho dari Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan mereka ini. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zamanku. Kemudian yang setelah mereka, kemudian setelah mereka. Di sini Nabi mengatakan ada 3 generasi emas umat ini. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'u at-tabi'in. Mereka inilah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kita disuruh beriman seperti gaya mereka beriman. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Sekiranya orang-orang itu beriman seperti yang kalian imani, kalian di sini adalah para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi yang dimaksud kalian di dalam ayat ini siapa? Para sahabat. Seakan-akan Allah katakan sekiranya manusia beriman, cara beriman mereka itu seperti caranya para sahabat Nabi, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Kalau berpaling, kata Allah, wa in tawallaw, jika mereka berpaling dari apa yang kalian imani, fa innama hum fi shiqaq, maka pasti mereka akan berada dalam kesesatan atau perpecahan yang banyak. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang kondisi orang-orang ini. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita memilih mengikuti orang yang telah direkomendasi oleh Allah, atau kita memilih orang-orang yang belum jelas kebenarannya dalam beragama. Kenapa kita sampaikan masalah ini? Karena setiap orang di zaman ini, baik yang berada di atas kebenaran maupun di atas kesesatan, semua mengaku sebagai pengikut setia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa mereka bisa berpecah-pecah, berbeda-beda, bahkan dalam keyakinan berbeda, walaupun ngaku Islam? Jawabannya adalah karena tidak sama di dalam mengambil pemahaman. Bukan karena tidak sama Al-Quran dan Islamnya, bukan. Yang berbeda adalah ketidaksamaan di dalam mengambil pemahaman ketika memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sisi kekeliruannya. Makanya tadi Allah katakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, sampai pada ayat fa innama hum fi shiqaq. Ini menunjukkan berpaling dari cara mereka beragama, cara para sahabat dan orang-orang terdahulu ini, berarti kita telah menjatuhkan diri kita dalam permusuhan. Itu yang terjadi. Lihat bagaimana hebatnya para sahabat. Mereka itu meskipun berselisih karena satu prinsip, perselisihan itu cepat redanya. Contoh, Rasulullah SAW meninggal hari Senin dan dikuburkan hari Rabu, dan itu hanya boleh untuk pemimpin. Pemimpin yang belum ada pengganti. Kalau kita rakyat biasa, mati hari ini dikuburkan hari ini. Pemimpin kalau mati hari ini dan hari ini belum ada penggantinya, maka tunggu sampai ada pengganti baru dikuburkan. Pada masa itu ketika Rasulullah SAW wafat, Sa'ad bin Ubadah dan pembesar-pembesar Ansor, mereka berada di sebelah barat Masjid Nabawi. Ya nanti kalau antum pergi umrah di sebelah barat, ya kalau salah di pintu 22 berapa lah gitu ya. Ya. Di sebelah barat itu ada namanya Thaqifah Bani Sa'idah. Balai pertemuan Bani Sa'idah. Di tempat itu orang-orang Ansor berkumpul. Sedangkan di rumah Nabi, di Masjid Nabawi itu, di rumahnya Aisyah, para sahabat sedang sibuk dengan kesedihan mereka. Dan mengurus jenazah Rasulullah SAW. Belum ada pengganti. Ternyata yang ada di Thaqifah ini
mereka ingin mengangkat pemimpin dari kalangan Ansor. Dengan pemahaman bahwa orang-orang muhajirin sepeninggalan Nabi, mereka tidak akan lagi berada di Madinah. Pasti mereka pulang ke Mekah. Tentu ini salah paham. Maka pertemuan orang Ansor ini didengar oleh Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan dilapor kepada Abu Bakar. 3 orang muhajirin datang bertemu mereka. Terjadi diskusi. Ya, ketika itu orang-orang Ansor minta, kami mau mengangkat pemimpin sendiri dari kalangan Ansor, kalian angkat pemimpin kalian dari kalangan muhajirin. Dengan tenangnya Abu Bakar berbicara. Di antara isi pembicaraan itu, secara hukum agama dan ada dalilnya. Nah lihat, mereka kalau sudah berbicara dengan dalil, mereka tunduk, tidak egois. Mereka tidak mengatakan, kan kami orang asli Madinah, harus kami yang menjadi pemimpin. Enggak. Begitu Abu Bakar menyampaikan, Rasulullah pernah menyebutkan bahwa pemimpin itu dari Quraisy. Sedangkan kalian orang Ansor adalah para menterinya. Ya, terjadi diskusi. Sampai Umar memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau kalian ingin mengangkat pemimpin sekarang, baiat salah satu dari 2 orang ini. Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kata Umar, tidak, wallahi, engkau yang pantas menjadi pemimpin. Karena engkau paling dicintai Nabi. Engkau paling dekat dengan Nabi. Tidaklah Nabi berada di suatu tempat kecuali engkau ada di istana itu, wahai Abu Bakar. Dan engkau pernah menggantikan Nabi untuk menggantikan beliau sholat berjamaah ketika Nabi sakit. Maka tidak ada lagi diskusi setelah itu. Tidak ada lagi perselisihan dalam urusan kepemimpinan. Kenapa? Karena mereka tunduk kepada apa? Dalil dan pemahaman pendahulunya. Pendahulu mereka dalam hal ini siapa? Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang paling paham urusan itu. Maka semua ikut Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah cara menyelesaikan perselisihan di antara umat Islam. Tidak ada cara lain. Taib, inilah orang-orang salaf yang kita sebutkan tadi. Jadi salaf itu bukan kelompok. Bukan kelompok. Mereka adalah generasi yang ditiru jalannya. Salaf itu bukan kelompok. Ingat, mereka adalah generasi yang kita tiru jalan keagamaannya. Siapa tadi? Para nabi, tabi'in, sahabat, tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. Ya, selain para nabi berarti 3 generasi emas umat ini. Maka setiap pemahaman kita hari ini yang tidak cocok dengan pemahaman mereka, pasti akan menimbulkan fawdah, kekacauan. Pasti menimbulkan apa? Kekacauan. Dan penyimpangan. Taib. Setiap hari kita berdoa kepada Allah meminta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Pertanyaannya adalah, pernah enggak kita menanyakan pada diri kita, apa jalan yang lurus itu? Dan siapa yang kita cari, kita ikuti di dalam menempuhnya kalau sudah tahu jalan itu? Sekarang umat Islam ini, jalan yang lurus itu belum diketahui. Baru meminta. Orang kalau meminta sesuatu, seharusnya dia juga harus tahu apa yang dia minta. Sekarang antum minta martabak kepada saya. Ustadz minta martabak. Tapi antum belum tahu rasa martabak itu bagaimana. Terbuat dari apa. Antum pesan rasa kacang dikasih rasa coklat. Nah cocok. Antum harus tahu apa yang antum minta. Itu tuntutannya. Demikian juga kita ketika minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini disebut dengan manhaj tadi. Metode beragama. Dan apa arti jalan yang lurus itu? Mungkin ada orang yang mengatakan jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan.
Siratal ladzina an'amta alaihim itu menyebutkan orang yang kita tiru. Jalannya apa? Siratal mustaqim Allah sebutkan dalam surat Yasin, dia adalah tauhid. Dan inilah perjalanan para salaf yang pertama kali mereka tempuh. Inilah ajaran yang dijunjung tinggi oleh para pendahulu kita dalam beragama. Yaitu tauhid, sebagaimana Allah katakan dalam surat Yasin. Saya kira bapak-bapak juga hafalnya Yasin ini. Ibu-ibu juga mungkin yang biasa pengajian di TPA ini. Di mana Allah berfirman, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wa an i'buduni hadza siratum mustaqim." Bukankah aku telah mengambil janji dari kalian wahai anak cucu Adam, jangan kalian menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan beribadahlah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Anda perhatikan rentetan ayatnya, kalimatnya. Jangan menyembah selain Allah, sembahlah hanya kepada Allah, ini jalan yang lurus. Berarti ajaran yang pertama kali dijunjung tinggi oleh para salaf dulu, baik para nabi ataupun para sahabat-sahabat mereka, yaitu menjunjung tinggi tauhid. Maka kalau ada bapak-bapak bertanya, Ustadz, sulit sekali untuk membedakan mana dai yang sesat, mana dai yang benar. Kalau bagi kami penuntut ilmu gampang untuk membedakannya. Apa itu? Lihat isi ceramahnya sepanjang dia ceramah. Pernahkah dia menjelaskan tentang la ilaha illallah beserta syaratnya secara rinci? Pernahkah dia menjelaskan tentang apa konsekuensi dari Muhammad dan Rasulullah? Tanyakan itu. Karena itu yang menjelaskan tentang jalan yang lurus. Dan itu juga yang menjelaskan tentang diri seorang da'i itu. Karena setiap da'i yang sesat, dia tidak akan mampu menjelaskan perincian la ilaha illallah. Kalau dia jelaskan, berarti dia akan jelaskan tentang predikat di diri sendiri. Bahwa dia itu adalah sesat, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Makanya Allah memberikan penjelasan jalan yang lurus itu adalah ajaran tauhid. Demikian juga yang dikatakan Nabi Isa ketika dia berada di pangkuan ibunya. Nabi Isa mengatakan, "Qala inni Abdullah, atani al-kitaba, wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, wa awsani bis salati, wa zakati, ma dumtu hayya, wa barran biwalidati, wa lam yaj'alni jabbaran syakiyya." Kata Nabi Isa, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia mendatangkan kitab kepadaku. Dia jadikan aku sebagai nabi. Dia jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Maksudnya aku dibuat bisa mengajarkan ilmu kapan saja. Sampai waktu masa kecil maupun dia bisa mengajarkan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepadaku untuk selalu sholat, selalu zakat selama aku hidup. Dan aku dijadikan tidak sombong. Aku dijadikan sebagai anak yang berbakti kepada ibuku. Dan aku tidak dijadikan sebagai manusia yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Aku diberikan keselamatan di saat aku lahir, di saat aku mati, dan di saat aku dibangkitkan. Dzalika Isa bin Maryam, qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Itulah Isa bin Maryam yang membawa kalimat kebenaran yang mereka dustakan, yang mereka perselisihkan. Maka lillahi ayyattakhidha min walad subhanah idza arada syai'an an yaqula lahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah tidak pantas menjadikan seorang sebagai anaknya, Maha suci dia. Apabila dia inginkan sesuatu, dia tinggal mengatakan kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim, kata Nabi Isa. Sesungguhnya Allah adalah Rabb saya dan Tuhan kalian juga.
maka beribadalah hanya kepadanya, inilah jalan yang lurus. Berarti tidak ada definisi untuk jalan yang lurus kecuali tauhid. Sudah banyak terjadi ceramah sana sini yang dilakukan oleh manusia, tapi banyak berbuat syirik. Kenapa? Karena sifat jalan itu tidak pernah dijelaskan definisinya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sebagian orang mengatakan jalan yang lurus apabila sudah pandai mencium tangan Habib. Ya enggak? Sebagian orang mengatakan jalan yang lurus apabila kita taat kepada kiai. Sebagian orang mengatakan jalan yang lurus apabila kita ikuti doktrin ustadz. Sebagian lagi mengatakan jalan yang lurus apabila kita tidak menanyakan dalil kepada ustadz kita. Kemana ayat-ayat tadi ditaruh oleh para ustadz ini? Mereka tidak sampaikan, karena kalau mereka sampaikan berhenti mereka dipakai ceramah. Karena ilmunya tidak ada memang. Lihat bagaimana Allah menjelaskan ini. Dan sekali lagi, kalau Anda bertanya apa inti ajaran para pendahulu dulu, ini dia intinya. Mengajak kepada at-tauhid. Kemudian baru kita berbicara tentang bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Nah, siapa yang diberi nikmat ini? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka adalah para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid dipimpin oleh Umar dan Utsman. Kemudian orang-orang saleh, di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib. Merekalah sebaik-baik orang yang kita tiru dalam beragama. Merekalah sebaik-baik teman yang kita harus ikuti jalannya. Maka ini yang disebut dengan harga mati. Nggak ada tawaran lagi Pak Ustadz? Nggak ada. Anda mau cari jalan siapa? Mau cari jalan seorang Habib? Habibnya gondrong. Gimana antum bisa ikuti? Ya sibuk ngurus rambutnya. Tidak pernah ngurus apa? Ibadah kepada Allah dengan benar. Mau ngikutin siapa di Indonesia ini? Antum ikuti kiai dari timur berbeda dengan di Jawa. Di Jawa berbeda dengan di Sumatera. Sumatera berbeda dengan yang di sana. Di India, Pakistan, Bangladesh, di Saudi pun berbeda. Bahkan saya pernah dengar dengan telinga saya waktu saya membawa jemaah umroh dari kalangan mereka yang bermadhab Syafi'i. Ya, ya mungkin taklid ya. Kata Ustadz, ditanya oleh jamaahnya, bagaimana kalau di sana kita bersentuhan dengan wanita, bukankah batal wudhu kita? Nah kalau di sini mazhab kita Syafi'i, kalau sampai sana mazhab kita Maliki. Kita. Ini tidak punya prinsip namanya. Tidak punya prinsip. Seorang berjalan bukan dengan seperti itu. Apakah mazhab ini sesuai dengan nas atau tidak? Maka kita ikuti. Karena yang menjadi inti dalam perjalanan kita ini, yang kita tiru adalah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah tadi. Itu yang kita tiru. Ya. Kemudian perlu diperhatikan jemaah sekalian. Jalan mereka ini, jalan para salafus saleh, memiliki dua karakter. Memiliki apa? Dua karakter. Dua sifat. Yang pertama berkaitan dengan jumlah jalan. Jalannya hanya satu, tidak berbilang. Yang kedua, jalannya jelas, tidak ada yang disembunyikan. Dua sifatnya. Yang pertama apa tadi? Jumlah. Jumlahnya satu. Maka kalau ada orang mengatakan, sudahlah biar kita berbeda jalan. Kan banyak jalan menuju Roma. Kan begitu kata manusia. Iya, kalau Anda mau ke Roma silakan. Mau lewat Papua juga bisa. Lewat Malaysia juga bisa. Tapi kita ini tidak pergi ke Roma jemaah. Kita menuju kepada Allah dan surganya.
Dan jalan yang digariskan hanya satu. Itu jalan yang telah Allah ajarkan kepada para nabi, terkhusus kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikuti dengan lurus. Ini penegasan dari Allah. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Jangan coba-coba ikuti jalan-jalan yang beragam itu. Karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus. Mengenai jalan satu ini, saya teringat pada tahun 2008. Ini satu contoh yang sangat melekat dalam ingatan saya. Waktu itu saya masih nyantri. 2008 lah. Saya naik Gunung Gede. Gunung Gede itu ada Gunung Gede, ada Pangrango. Orang kalau mau naik ke atas, berapa lama dia persiapan? Minimal seminggu. Sebulan lah untuk persiapan ini, persiapan itu. Saya tidak. Ana naik langsung tuh. Subuh itu teman saya ajak naik ke atas. Nggak bawa jaket, wala kemah, wala apa. Hampir mati saya di atas tuh. Saya tidak tahu kalau di atas itu sedingin itu. Tapi ada yang menarik waktu naik ke atas. Dari Cibodas kita naik, bukan dari Gunung Putri. Dari Cibodas, kita naik ke atas itu, kata teman saya, lihat, antum lihat, kata dia. Itu ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Ini bisa menipu kita berdua nih, jalan kiri kanan nih. Dan jalan yang benar tuh ikutin ini. Ini yang dibuat oleh orang-orang terdahulu di gunung ini, kata dia. Terus ikutin saja. Dan tanda jalan ini membawa kita sampai ke atas, nanti di tengah jalan akan ada burung-burung hitam yang memandu kita. Betul. Ada pemandu burung yang mandu. Burung liar, bukan burung yang saya pelihara, bukan. Ya. Dan kita ikutin itu sampai ke atas. Berangkat subuh sampai atas menjelang maghrib. Dan jalan yang ditunjuk tadi ternyata jalan yang membawa orang ke lahar tempat meletusnya gunung itu. Dan sudah banyak yang mati. Tanda sudah banyak yang mati, itu di jalan itu banyak tali rapia. Itu menunjukkan orangnya tersesat. Itu jalan di dunia. Kalau kita tidak ikuti pendahulu kita naik ke atas, boleh saja dimakan oleh macan yang ada di situ. Binatang buang ada di situ. Binatang buas yang banyak di situ. Lalu bagaimana kita pulang kepada Allah? Sudah dikasih tahu ini loh jalan yang lurus. Udah pilih jalan lain saja. Tidak bisa. Lebih celaka lagi kita ketika kita ngeyel memilih jalan yang lain. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah membuat gadis panjang lurus dibuat oleh Nabi. Setelah Nabi membuat gadis panjang lurus, Nabi mengatakan, hadhihi sabilullah, hadha sabilullah mustaqim. Inilah jalan Allah yang lurus. Ikuti dia. Nabi membuat garis. Setelah itu Nabi membuat garis kanan, kiri. Kanan, kiri. Lalu beliau mengatakan, hadhihi subul. Nih jalan nih. Yang banyak-banyak ini. Tidaklah jalan ini berada kecuali di atasnya ada syaitan yang mengajak kepada kesesatan. Pesan moralnya apa? Yang mengajak kita kepada jalan sesat itu bukan germo, bukan pemabok, bukan pelacur. Karena kemaksiatannya diketahui. Benar gak? Yang mengajak kita kepada jalan-jalan sesat ini bersorban, berpeci, apalagi zaman sekarang ini gampang jadi ustad. Ustad 500.000. Pernah dengar gak ustad 500.000? Siapa yang tahu apa arti ustad 500.000? Saya kasih hadiah. Ada air minum di sini. Ustad 500.000 yang saya maksud adalah jubahnya 400, peci 100, jadi ustad. Mereka ini yang mengajak manusia kepada jalan-jalan neraka itu.
tidak mengerti tentang agama, mereka berdiri di atas jalan-jalan tadi dan mengajak manusia. Dan sekarang terbukti apa yang dikatakan Nabi ini. Sampai ada dai bencong disuruh ceramah. Ya tidak? Dan coba Anda pikirkan dan Anda ingat-ingat. Mulai kita punya TV hitam putih sampai punya TV LGBT warna-warni, ya, TV pelangi. Kita tidak pernah tuh diajarkan oleh si penceramah tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba ingat-ingat kembali. Tidak usah ingat ceramah di TV. Waktu kita sekolah, di waktu SD sampai kita kuliah, tidak pernah dibicarakan secara rinci. Syarat sholat iya, rukun sholat iya. Tetapi itu bukan pondasi agama kita. Itu adalah bagian rukun. Sedangkan pondasinya ada pada jalan tadi, la ilaha illallah. Jalan yang satu. Tidak boleh kita mencari jalan lain selain jalan ini. Kemudian sifat yang kedua untuk jalan ini, jelas dan terang. Tidak ada embel-embelnya. Gak ada yang boleh disembunyikan. Makanya dakwah yang tidak boleh disembunyikan adalah dakwah tauhid. Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai rasul, beliau tidak pernah menyentuh wajah berhala, nggak pernah. Bahkan pernah 2 kali keadaannya disebutkan dalam kitab Rahiqul Makhtum. Beliau ingin mendengar musik di acara nikah, Allah lindungi telinganya, Allah tidurkan dia. Saking beliau terjaga dari perbuatan maksiat. Kendati pun demikian, meskipun berbeda dengan orang-orang di zamannya sebelum beliau diangkat sebagai rasul, tidak ada seorang pun yang memusuhi Nabi. Gak ada. Gak ada orang yang memusuhi Nabi. Kenapa demikian? Karena beliau belum bertugas untuk menjelaskan kesesatan umatnya. Begitu bertemu dengan Waraqah, singkat cerita Waraqah mengatakan begini. Muhammad, tidaklah ada orang yang bawa seperti yang kau bawa nantinya, melainkan dia akan diusir oleh kaumnya. Subhanallah, Nabi heran. Kenapa Nabi heran? Karena selama ini tidak ada orang yang memusuhi beliau. Kata Nabi, ahum mukhrijiyah, apa tega mereka mengusir aku? Artinya adalah keheranan yang luar biasa. Apa yang menyebabkan mereka itu mengusir aku? Ternyata yang menyebabkan beliau akan diusir karena berterus terang di dalam berdakwah. Itu dia masalahnya. Berterus terang dalam berdakwah itulah yang akan membuat dimusuhi oleh orang. Maka jangan heran sekarang ini banyak ustadz ngisi kajian di masjid, takut tidak diundang lagi di masjid itu, dia tidak berani menjelaskan tauhid. Demikian juga takut tidak diundang lagi di TV, takut menjelaskan tentang tauhid. Boleh saya cerita sedikit pengalaman? Saya cerita sedikit ya, masih banyak waktu ini. Sebelum pandemi itu, saya pernah diminta ngisi di stasiun televisi. Gini-gini saya juga pernah diundang di TV loh. Ya, 3 kali saya diundang. Ya cuman kenapa tidak pernah lihat Pak Ustadz? Karena memang tidak disiarkan. Gara-gara berdebat dengan bagian produser ya, yang ngatur-ngatur tentang kajian itu. Kata panitianya, Pak Ustadz, tema dari kami. Dan isi-isinya ikuti arahan kami. Wah kalau begitu saya pulang aja. Kalian aja yang ceramah. Kan kalian lebih tahu, saya bilang begitu. Ya jangan begitulah Pak Ustadz. Ya udah sekarang tema dari saya. Apa temanya Pak Ustadz? Tafsir Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya karena saya yakin semua orang paham tentang surat ini. Kemudian ketua panitianya bisik. Pak Ustadz, 80% lebih panitia kajian dan bagian logistiknya beragama sebelah. Ya. Saya bilang, kesempatan akhi. Semakin takutlah dia tuh. Tapi audiensnya muslim, banyak yang muslim.
yang bagian kameramen, ada yang beragama lain, logistik juga agama lain. Pokoknya bagian panitianya banyak beragama lain, 80% bahkan. Saya bilang tidak bisa, saya tetap harus jelaskan ini. Karena ini kesempatan saya. Boleh saya lanjut dikit? Setelah itu pun, ya silakan Pak Ustadz. Waktu itu saya mengisi di Studio 2. Ternyata saya cari-cari di TV, mana muka saya. Ditelepon lah oleh anak. Kok enggak disiarkan? Enggak bisa dijual Pak Ustadz. Karena berkaitan dengan keyakinan. Bayangkan tuh. Tidak boleh menjelaskan keyakinan di mana? Di TV. 3 kali sampai saya pun kapok dengan sendirinya. Saya tidak mau lagi ngisi. Takut saya yang sesat nantinya. Ya. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Oh takhir. Adhannya? Oh Masya Allah ya. Baik, kita lanjut. Sampai jam 12 ini. Adhan dulu, adhan dulu. Tafadhal, adhan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, jemaah sekalian, azakumullah.
Sifat yang kedua tadi, jalan ini jelas dan berterus terang. Dan itulah yang Allah inginkan dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak kalian kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Perhatikan awal ayat ini. Qul adalah kata yang sering kita dengar dan diterjemahkan dengan katakanlah. Arti daripada kata qul ini disebutkan dalam tafsir para ulama, dan ini dinukil oleh Syekh Salim Id Al-Hilali dalam kitabnya Basairu Dzawi Syaraf fi marwiyati manhajis salaf. Di sana disebutkan qul artinya berterus teranglah di dalam menjelaskan tauhid, di dalam menjelaskan kebenaran. Jangan ada embel-embelnya, jangan ada yang disembunyikan. Sampaikan apa adanya. Itu arti daripada kata qul. Apa yang harus disampaikan secara terang-terangan itu? Inilah jalanku yang lurus. Aku ingin menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Mengajak kalian kembali kepada Allah. Dan bagaimana cara mensucikan Allah. Siapa yang harus kalian tiru dalam perjalanan ini? Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Itu dia. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang jelasnya jalan ini hanya akan ditempuh oleh orang-orang yang selamat. Kata Nabi SAW, taraktukum ala al-mahajjatil bayda'i naqiyah, layluha kanahariha, la yazigu anha ila halik. Aku meninggalkan kalian di atas jalan yang terang menderang, suci dan bersih. Malamnya saja bagaikan siang. Tidak ada yang menyimpang dari jalan ini, melainkan dia akan binasa. Lalu bagaimana bentuk kebinasaan orang yang meninggalkan jalan itu? Sudah jelas jalan ini, masih juga ditinggalkannya, pasti dia binasa. Apa bentuk kebinasaannya? Apa turun hujan batu dari langit? Tidak. Apa datang tsunami setiap hari ke rumahnya? Juga tidak. Apa gunung bergerak menuju kepada rumahnya? Juga tidak. Apa kebinasaan yang dirasakan olehnya? Yaitu dia semakin sesat, sesat dan sesat. Bahkan perkara haram pun dia halalkan. Saking tersesatnya. Contoh, orang yang terbiasa jauh dari jalan yang jelas ini. Beberapa waktu lalu, kita dikagetkan dengan ada seorang pengurus anak yatim dan duafa mensodomi santrinya selesai sholat tahajud. Dan itu bukan sehari dua hari. Setiap selesai sholat tahajud, santrinya disodomi. Dan dalam keyakinan ini dia tidak mengatakan ini haram. Dia mengatakan ini suatu yang boleh. Makanya disebutkan boleh disodomi kalian ini asalkan abah yang melakukannya. Kenapa demikian bapak-bapak sekalian? Jawabannya karena di sebagian ajaran orang-orang yang menyimpang dari jalan Nabi, ada tahap tertentu halal dan haram itu sudah tidak berlaku pada kiai dan ustadznya. Tidak berlaku. Ya. Biasanya ini terjadi pada orang-orang tarekat sufi yang sudah mencapai pada makom hakikat. Makom apa? Hakikat. Di mana halal dan haram sudah tidak lagi berlaku. Kan Anda kaget, ada ustadz, ada kiai memperkosa 13 santriwatinya di Bandung, iya enggak? Itu bukan diperkosa bapak-bapak sekalian. Itu didoktrin agar mau. Karena si ustadz ini sudah memiliki keyakinan tidak berlaku lagi halal dan haram padanya. Bahkan saya pernah mendengar dari salah seorang AKBP,
dan pernah menjabat sebagai Kapolres di Jawa Tengah. Ada Habib besar di Indonesia ini, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dia tidak lakukan karena sibuk menerima tamu. Kapan dia sholat? Setelah Isya dirapel. Kenapa? Karena dia sudah boleh membuat syariat sendiri. Ini yang dimaksud dengan kebinasaan itu. Nabi mengatakan tidaklah orang menyimpang dari jalan ini, melainkan dia akan binasa. Di mana kebinasaannya? Tenggelam dalam kesesatan yang dia yakini kebenaran. Ada di sini yang mau anak laki-lakinya disodomi orang. Saya yakin bencong-bencong di luar sana kalau ditanya sodomi haram atau halal, dia akan katakan haram. Tetapi bagi penganut agama yang menyesatkan umat manusia, dia yakini itu adalah halal. Ada orang gara-gara agama menghalalkan yang haram. Banyak. Dan itu adalah tokoh agama. Contoh. Membunuh orang haram atau tidak? Haram. Tapi bagi para ustadz teroris itu halal. Ya atau tidak? Menghabisi nyawa orang dianggap sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Seorang pembunuh yang ada di penjara, atau kita mau tanya si Sambo membunuh polisi waktu itu haram atau haram, dia akan mengatakan haram karena dia pelaku maksiat. Maksiat karena nafsu, bukan maksiat karena ajaran. Sedangkan para teroris itu ketika melakukan teror, ketika membunuh orang, mereka meyakini itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Demikian juga para kiai yang mensodomi santrinya tadi. Demikian juga para kiai yang memperkosa santri waktinya tadi. Demikian juga orang-orang yang berbuat zina atas nama agama itu. Kenapa bisa lakukan itu? Jawabannya adalah karena mereka tenggelam dalam kebinasaan, kesesatan. Jangan pernah Anda mengira azab itu hanya datang hujan batu. Sesat dalam beragama itu azab yang paling pedih di dunia ini. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 115. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, saya mau nanya kepada Anda yang hadir ini. Ada umat Islam mengatakan terang-terangan, ayo kita nentang Rasul? Enggak ada. Menentang Rasul yang dimaksud di sini adalah punya cara sendiri dalam beragama yang berbeda dengan cara Nabi. Setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalan para sahabat. Apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia sesat di mana dia tersesat. Ini azab di dunia. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir Sa'di, yang dimaksud dengan nuwallihi ma tawalla yaitu orang ini diazab dengan kebodohan dan kesesatan. Itu dunia. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Baru di akhirat nanti kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Dan itu yang kita takuti jemaah sekalian. Maka tidak ada jalan keselamatan bagi kita untuk selamat menuju sampai kepada Allah dan surganya kecuali meniru jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Terakhir, perusak jalan ini yang paling berbahaya ada dua. Perusak jalan yang lurus itu yang paling berbahaya ada dua. Satu, ghairil maghdubi alaihim, yaitu berilmu tapi tidak mau jelaskan kepada umat. Ini dimurkai Allah. Biasanya terjadi pada diri orang-orang yang tahu kebenaran tapi khawatir. Khawatir popularitasnya, khawatir fulusnya, khawatir pengikutnya, khawatir tidak punya followers, khawatir tidak punya subscribe. Dia tidak mau jelaskan kebenaran. Maka perusaknya adalah dia dimurkai Allah. Berilmu, tidak mau beramal. Itu intinya. Kedua, waladhdallin.
dan bukan orang yang tersesat. Ini rajin beramal tapi tak punya ilmu. Ada orang punya ilmu tapi dia tidak mau menjelaskan dan tidak mau mengamalkan. Ada orang yang beramal tapi tidak mau tahu tentang ilmunya. Kedua-duanya perusak jalan yang lurus yang kita minta tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Saya kira cukup itu bisa saya sampaikan di malam hari ini, dan semoga ini menjadi sesuatu yang membuka cakrawala pemikiran kita. Pilihan jalan keselamatan itu ada pada kita. Allah sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, baik jalannya, siapa yang ditiru, apa yang kita lakukan di jalan itu, bagaimana sifat jalannya, sudah Allah jelaskan. Sekarang pilihan di tangan kita. Mau mengikuti kebenaran atau tidak, itu adalah merupakan pilihan kita masing-masing. Semoga Allah memberikan kita hidayah, dan semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat, dan semoga Allah jauhkan kita dari berbagai macam kesesatan. Kita hanya bisa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, tolong kokohkan hati kami di atas agamamu. Cukup ya? Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya enggak? Silakan. Tidak ada? Cukup ya? Ada yang bertanya, ada jawab ya? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz sampaikan bahwa manhaj itu kan artinya cara beragama ya. Apakah kita memang dalam beragama Islam khususnya itu hanya berpegang pada satu manhaj, atau kita mencari yang benar dari masing-masing setiap manhaj? Yang penting tadi seperti disampaikan berdasarkan pemahaman para sahabat terdahulu. Barakallahu fikum. Baik, manhaj itu artinya metode. Dan hanya satu manhaj. Sedangkan madhab itu adalah cara memahami nas-nas atau furu' ibadah yang dipahami oleh para ulama kita. Madhab namanya. Madhab itu diambil dari kata zahaba yadhhabu. Ya, yang bisa diartikan pergi, bisa diartikan mengikuti sebuah cara memahami nas. Biasanya madhab itu dipakai dalam urusan-urusan furu'. Seperti apakah menyentuh wanita itu batal? Nah, kita pelajari usul para ulama yang mengatakan batal itu apa. Begini cara mereka berdalil, begini cara mereka mengeluarkan hukum. Itu namanya madhab. Adapun metode beragama, semua ulama madhab satu manhajnya. Itu mereka meniru para sahabat radhiyallahu anhum. Baik itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, satu manhaj dalam memahami nas-nas yang di situ diberikan kesempatan untuk berijtihad. Ya. Seperti kunut misalnya. Kunut itu pembahasannya dalam masalah madhab. Dalam madhab Syafi'i kunut itu sunnah. Meskipun tidak ditekankan. Dalilnya sama dengan dalil orang yang mengatakan tidak ada kunut. Dalilnya sama. Apa dalilnya? Rasulullah SAW yaknut. Dia selalu yaknut sampai dia berpisah dengan dunia. Nah, sekarang memahami yaknut itu ada dua makna. Makna istilah tertentu dalam ritual tertentu. Ada makna istilah yang umum. Kunut itu artinya khusyuk dalam beribadah. Khusyuk dalam beribadah. Kunut artinya juga terus menjalankan ibadah.
Nah, dalam mazhab Syafi'i mengartikan kunut itu istilah tertentu, yaitu doa kunut. Dalilnya sama, tapi begitu mereka memahami berbeda dalam masalah ini. Ini disebut dengan mazhab. Dan orang yang bermadhab itu, yang mengklaim dirinya mazhab, dia harus betul-betul punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu boleh taklid. Boleh taklid. Tapi dalam urusan manhaj, cara beragama, siapa yang kita sembah dan siapa yang kita tiru, hanya Nabi SAW yang boleh diikuti. Ya, seperti kalau berdoa kepada Allah, semua para ulama mazhab mengatakan tidak boleh melalui kuburan. Tidak boleh, karena doa adalah inti ibadah. Doa itu langsung kepada Allah atau tawasul dengan nama-nama dan sifatnya. Itu tidak ada perbedaan. Cuman aneh orang Indonesia ini mengaku mazhab Syafi'i, tapi begitu disampaikan ini mazhab Syafi'i, mereka tidak terima. Contoh, mazhab Syafi'i itu kalau adzan, itu dia punya adzan tarji' dan dua-duanya boleh dengan adzan kita ini. Apa adzan tarji'? Adzan tarji' itu asyhadu an la ilaha illallahnya 4 kali. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah-nya 4 kali. Dan itu disebutkan dalam kitab monumentalnya Al-Imam Syafi'i, Kitabul Dipraktekan di sini, antum praktekan di sini, dilempar orang kaca masjid ini. Ya tidak? Tapi itu boleh dua-duanya. Tapi tidak mungkin kita praktekkan di masjid ini. Atau di masjid orang-orang yang getol mengatakan dirinya mazhab Syafi'i. Giliran ada sesuatu yang ditentang oleh Imam Syafi'i yang tidak sesuai dengan nafsu mereka, mereka berpindah mazhab. Aneh kan? Bahkan tidak bermazhab kadang. Contoh, ini yang masih suka musik-musik, semua imam mazhab sepakat. Musik itu haram. Oke? Semua sepakat. Nah, orang sekarang ingin menghalalkan musik, mazhab siapa yang dipakai? Ibnu Hazm Al-Zahiri. Yang lahir pada tahun 390-an. Berarti hidup di era 400-an. Sedangkan ulama mazhab senior-seniornya, Imam Abu Hanifah wafat 150. Ya kan? Imam Ahmad kurang lebih tahun 200-an dia wafat. Mereka memilih mazhabnya siapa? Ibnu Hazm Al-Zahiri. Begitu giliran ingin mencari sesuatu sesuai dengan nafsunya, cari mazhab yang 4 tadi. Ya enggak? Contoh lagi. Sekali lagi saya berbicara ini tidak berbicara atas kepentingan, karena saya bukan politikus. Saya ini pemelihara kucing, tidak pelihara tikus. Ya, maka saya tak punya kepentingan nih bicara. Contoh, tahlilan. Mengirim pahala bacaan Quran kepada mayit. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Karena mereka sudah rutinkan itu jadi kebiasaan, cari mazhab lain. Yaitu berpendapat dengan pendapatnya Imam Ahmad. Betul. Imam Ahmad berpendapat bacaan Quran kita yang kita hadiahkan kepada mayit sampai. Tapi Imam Ahmad mengatakan demikian bukan kumpul di rumah mayit. Ngirim dari rumah masing-masing. Apa mereka terima dari situ? Nggak terima karena nggak ada kresek dibawa pulang. Itu yang saya maksud, tidak konsisten. Maka orang yang punya manhaj yang kuat, dia akan konsisten di dalam menjalankan apa? Agamanya. Meskipun sandal dilemparkan ke mukanya, dia tetap akan katakan begitu. Karena punya standar dalam beragama, mengikuti mazhab. Bila mazhab itu membawa kita kepada dalil. Karena di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan kita akan ditanya oleh Allah gara-gara tidak mengikuti guru kita. Enggak ada. Dalam Al-Quran diajarkan madza kuntum ta'budun wa bima ajabtumul mursalin. Apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian menyambut Rasulku. Dan kebahagiaan orang di surga gara-gara dia mengikuti Rasul. Kesengsaraan orang di neraka gara-gara menolak apa? Rasul. Masih panjang nih kajian nih. Ya.
Kalau antum mau melihat orang yang sengsara gara-gara tidak ikuti Rasul itu, nanti buka surat Al-Furqan ayat 24. Buka surat Saba ayat 30-an. Buka surat Al-Ahzab ayat-ayat terakhir. Di lembaran terakhir surat Al-Ahzab. Itu ayat-ayat berbicara tentang orang yang menyesal kenapa ikuti orang lain, bukan Rasul yang diikuti. Bagi anda yang mau melihat orang yang bahagia karena mengikuti Rasul, nanti buka suratul A'raf ayat 40-an. Allah mengatakan dan ayatnya anda hafal. Walladzin wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini bukan ucapan penduduk dunia ya, ini ucapan penduduk surga. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah hingga sampai ke surga. Kita tidak akan sampai ke sini kalau Allah tidak beri kita hidayah. Lanjutan ayat itu, laqad ja'at rusulu rabbina bil haq. Dulu waktu di dunia benar-benar telah datang kepada kami utusan Allah yang membawa